Ketika membangun sebuah tempat hunian, banyak orang melupakan langit-langit rumah. Mereka lebih peduli dengan bentuk bangunan, tanpa pernah berpikir tentang mendesain plafon. Padahal, ini adalah salah satu bagian penting yang juga harus diperhatikan bagaimana modelnya. Jadi, apa itu plafon rumah? Singkatnya, plafon atau langit-langit rumah adalah permukaan interior yang berhubungan langsung dengan bagian atas sebuah ruangan. Plafon adalah salah satu aspek yang sangat diperhatikan sebagai salah satu faktor keindahan dan kerapian suatu interior dari bangunan. Langit-langit dapat dibuat dari beberapa macam dan dengan model yang disukai oleh penghuni rumah tersebut, mulai dari langit-langit kayu, GRC, gypsum, Eternit, anyaman bambu, bahkan bisa menggunakan triplek. Di video kali ini, saya akan membahas beberapa bahan material yang biasa digunakan untuk membuat plafon. Simak videonya sampai habis, agar kamu bisa mendapatkan inspirasi plafon rumah yang sesuai dengan rumahmu. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe. Thank you. Plafon kayu. Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk membuat tampilan interior rumah menjadi semakin menarik dan artistik yaitu dengan menggunakan plafon kayu. Plafon kayu sendiri memiliki peran yang sangat penting untuk melindungi dan menutup bagian atas bangunan. Maka dari itu, pemilihan plafon kayu tidak boleh dilakukan secara sembarangan dan harus disesuaikan dengan ruangan dan desain rumah itu sendiri. Tidak hanya item dekorasi, langit-langit rumah yang terbuat dari material kayu bisa membuat rumah terlihat lebih estetik. Pilihan menggunakan plafon kayu pada area rumah memang memiliki daya tarik tersendiri, terlebih lagi bagi kamu yang menyukai rumah dengan tema netral. Penggunaan material kayu pada plafon ruangan terdiri dari berbagai jenis kayu seperti kayu jati, kayu ulin, hingga kayu agatis. Tapi, jenis kayu jati masih menjadi primadona untuk mempercantik plafon rumah. Selain indah, plafon kayu jati juga memberikan kesan mewah pada hunian, serta lebih awet dan tahan lama. Kelebihan plafon berbahan kayu: tampilan lebih artistik, tak akan menyusut ketika dipasang, cocok untuk rumah modern yang bertema natural. Kekurangan plafon berbahan kayu: pengerjaan lebih lama dan sedikit sulit, harga lebih mahal dari plafon gypsum. Plafon gypsum. Kita mengenal berbagai jenis plafon rumah yang bisa digunakan. Salah satu di antaranya adalah plafon gypsum. Benarkah plafon dari gypsum paling berkualitas? Bukan tanpa alasan, banyak orang memilih jenis plafon yang satu ini sebagai pilihan utama. Selain harganya yang relatif lebih murah, kualitas dan bentuk plafon gypsum juga sangat menarik karena memiliki banyak pilihan, motif, dan ukiran. Plafon gypsum juga terbuat dari bahan sedimen bebatuan yang kokoh namun mudah diolah dan disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan. Kelebihan plafon jenis ini adalah awet, desain minimalis, anti jamur, dan anti bocor. Di balik berbagai kelebihan tersebut, harga plafon gypsum juga terjangkau. Inilah sebabnya mengapa banyak orang yang menggunakan plafon gypsum. Ada banyak gaya dekorasi interior rumah, khususnya di bagian plafon gypsum. Kamu bisa memilihnya sesuai dengan konsep desain rumah kamu sendiri. Kelebihan plafon berbahan gypsum: pengerjaan lebih cepat, hasil lebih rapi, model dan desain beragam, tersedia beberapa pilihan material rangka. Kekurangan plafon berbahan gypsum: tak tahan air, bahan kurang tahan lama. Plafon PVC. Polyvinyl chloride disingkat PVC, biasanya lebih dikenal sebagai sejenis polimer yang dijadikan bahan pembuat pipa air. Meski PVC sudah lebih dahulu digunakan untuk pipa air, namun proses pembuatan bahan ini berbeda dibandingkan dengan pembuatan pipa PVC. PVC diproduksi dalam dua bentuk. Pertama, menjadi bahan yang keras, satu lagi plastik fleksibel. Nah, fleksibel PVC ini merupakan salah satu bahan yang paling sering digunakan untuk pekerjaan struktur rumah hunian, rumah sakit, sekolah, dan yang lainnya. PVC ini juga jadi salah satu bahan alternatif untuk plafon PVC rumah. Kelebihan plafon berbahan PVC: material ringan, daya tahan tinggi terhadap air dan api, tak akan diserang rayap, tersedia banyak pilihan warna. Kurangan plafon berbahan PVC: harga masih relatif mahal, tak bisa dicat ulang dan harus diganti baru. Plafon asbes.
Plafon Eternit merupakan plafon yang tampilannya lebih mirip plafon kayu, namun dari segi kualitas mirip dengan plafon gypsum. Bahan plafon Eternit biasanya terbuat dari serat asbestosis, sehingga memiliki daya tahan yang cukup baik terhadap berbagai gangguan alam seperti air dan api. Namun, material ini memiliki risiko yang besar dalam hal kesehatan, seperti gangguan pernapasan hingga kanker. Kelebihan plafon berbahan asbes: proses pengerjaan mudah, daya tahan cukup awet dan kuat, tahan air dan tahan api, mudah untuk bongkar pasang. Kekurangan plafon berbahan asbes: membahayakan kesehatan, bahan mudah retak dan patah. Plafon GRC. Plafon GRC adalah plafon yang terbuat dari material yang sangat mirip karakteristiknya dengan material Eternit. Yang membedakan plafon GRC dari Eternit adalah ukurannya, yang biasanya lebih besar dan lebih lebar, yaitu sekitar 120 x 240 cm. GRC dikembangkan pada tahun 1960-an sebagai alternatif beton. Bahan dasarnya memang mirip dengan beton, namun dicampur dengan serat kaca. Karena perpaduan ini membuatnya lebih ringan dan mudah diatur. Sekilas secara penampilan GRC terlihat seperti gypsum, namun permukaan GRC lebih halus dan merata dibandingkan gypsum yang cenderung kasar dan berlubang. GRC untuk material plafon biasanya dijual dalam bentuk lembaran papan dengan ukuran 120 x 2,40 cm dengan ketebalan yang bervariasi. GRC juga hadir dalam versi ukuran dan ketebalan sehingga memudahkan kamu dalam menyesuaikan elemen ini dengan desain keseluruhan dari hunian. Kelebihan plafon berbahan GRC: tahan terhadap air dan api, desain lebih mewah. Kekurangan plafon berbahan GRC: harga relatif lebih mahal, biaya besar dan proses pemasangan sulit, bahan mudah retak. Plafon akustik. Plafon akustik merupakan jenis plafon yang sering digunakan dalam gedung maupun ruangan dalam rumah yang berfungsi untuk membuat ruangan lebih privat dan tenang. Dengan salah satu karakteristik yang sekaligus menjadi keunggulannya, meredam suara. Plafon ini tentu banyak digemari. Jenis akustik ini juga memiliki beberapa ukuran, antara lain 60 x 60 cm dan 60 x 120 cm. Material utama dari pembuatan jenis plafon adalah serat mineral rockwool. Ini berguna untuk meredam suara. Penggunaan serat mineral rockwool ini sendiri adalah serat rockwool yang bisa digunakan sebagai media tanaman hidroponik. Ya, ini sama. Mesti tentu saja ada dengan proses khusus dan penambahan bahan atau material lain. Penggunaan busa rockwool ini sangat efektif untuk menyerap atau meredam suara. Kelebihan plafon berbahan akustik: peredam suara yang efektif, bobotnya cukup ringan, proses pengerjaan mudah dan cepat. Kekurangan plafon berbahan akustik: harga relatif lebih mahal, pasokan terbatas dan sulit menemukannya, tak tahan air. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Jika kamu menyukai video-video seperti ini, jangan lupa like, comment, subscribe, dan bagikan ke teman-teman kalian. Dukungan kalian akan sangat menambah semangat saya dalam membuat konten-konten seperti ini. And see you in the next video.